Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Tales from the Occult. Ayo kita mulai. Gadis ini bernama Yoyi. Suatu hari dia menemukan mayat setelah mengikuti seekor kucing kampung. Waktu berlalu dan dia pun pindah ke sebuah apartemen tua yang sudah direnovasi. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria bernama Joseph yang juga adalah tetangganya. Hari menjelang malam dan Yoyi disapa oleh akun bernama Jojo Bear yang dipikir Yoyi adalah Joseph. Mereka cicetan dan kalimat Joseph yang berkata jangan takut sendirian membuat Yoyi mengingat masa remajanya dulu yang menemukan sesosok mayat. Kala itu dia tidak memberitahukan kepada siapapun dan tak lama berita menyebarkan soal penemuan mayat yang diduga jatuh saat ingin melakukan perampokan. Berita itu sedikit membuatnya tidak nyaman dan sewaktu berada di lift, ketakutan itu semakin menjadi. Lift tiba-tiba konslet dan Yoyi melihat mayat itu menatap ke arahnya dari lubang fan. Dia pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada psikiater yang dipanggil Paman Ronald dan menurut Paman sebenarnya tidak penting hantu itu ada atau tidak, tapi yang terpenting bagaimana menghadapi pikiran sendiri. Yoyi disarankan agar tidak menyalahkan diri sendiri karena memilih diam saat menemukan mayat tersebut. Sejak itulah dia terus meyakinkan diri sendiri bahwa ini semua bukanlah salahnya. Yoyi sekarang adalah seorang penyanyi yang mempunyai pacar bernama Alan yang berstatus sebagai suami orang. Suatu hari, Yoyi mulai merasakan keanehan di apartemennya di mana lagu berputar sendiri. Besoknya dia menceritakan perasaan seperti diawasi kepada temannya Alice. Menjelang malam, akun Jojo Bear kembali menyapa Yoyi dan berkata ingin menemuinya. Alat pendingin beroperasi sendiri dan dia merasakan ada sesuatu di bawah meja. Dengan perasaan takut tapi penasaran, pelan-pelan Yoyi memeriksa ke bawah meja dan menemukan hantu pria itu di sana. Semua ternyata hanyalah mimpi, tapi Yoyi merasa ini tidak sekedar hanya mimpi dan kembali menemui Paman. Yoyi mengaku merasakan kehadiran seseorang di apartemen barunya, tapi Paman berpikir dia hanya sedang banyak tekanan dengan kerjaan dan lingkungan barunya. Paman pun menyuruhnya untuk rileks, tapi anehnya, tangan Paman sendiri menjadi bengkak. Sepulangnya ke apartemen, Yoyi kembali merasakan hal aneh dengan pintu lemari yang terbuka sendiri. Perhatiannya teralihkan oleh panggilan telepon dari Alice yang menanyakan keadaannya dan sesosok bayangan laki-laki tampak berdiri di belakangnya. Yoyi kemudian meminta Alan untuk menemaninya dan malam itu dia bermimpi buruk tentang mayat laki-laki tersebut. Emosinya langsung meluap dan Yoyi meminta ditemani beberapa malam ke depan, tapi Alan merasa tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan tidak stabil Yoyi ditambah di kantor juga sedang banyak kerjaan. Singkat cerita, Yoyi pun ngambek dan pergi. Alan yang masih berdiri di balkon tiba-tiba dibekap dari belakang. Jojo Bear lagi-lagi mengirim pesan kepada Yoyi yang mengingatkan ini adalah hari pertama saat kontes pertama Yoyi 5 tahun yang lalu. Yoyi terhibur dengan semua dukungan dan setidaknya dia sedikit bisa melupakan masalahnya. Besok paginya dia kembali ke apartemen dan langsung digelandang ke kantor polisi terkait jatuhnya Alan dari balkon apartemennya. Setelah diinterogasi, Yoyi bertemu Joseph yang langsung memeluknya. Reaksinya tidak terduga, Joseph seakan tidak mempunyai hubungan dekat dengan Yoyi, apalagi dia sudah mempunyai pacar. Alice yang akhirnya datang menghiburnya, tapi ternyata dia mempunyai keinginan lebih dari sekedar teman biasa. Alice menginginkan Yoyi sebagai pasangannya alias jeruk makan jeruk. Hal ini justru membuat Yoyi takut dan kabur. Sesampainya di apartemen, Jojo Bear mengirimkan pesan yang bertuliskan, Yoyi, akhirnya kita sendirian sekarang. Aku takut muncul setelah renovasi. Sekarang aku merasa lega. Aku di sisimu selamanya. Kata renovasi itu mengingatkan Yoyi kepada seorang tukang bernama Fai yang membantu renovasi apartemennya. Jadi Fai lah yang sudah membuang Alan keluar gedung. Membaca pesan itu, Yoyi langsung mengunci rumah dan bersembunyi di lemari. Fai berkata ingin menemui Yoyi sekarang dan Yoyi menolak. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah Fai ternyata sudah ada di dalam lemari. Sesadarnya, Yoyi sudah berada di tempat Paman Ronald dan Paman menenangkannya dengan berkata semua hanyalah mimpi. Paman juga meyakinkan bahwa Fai tidak akan hadir lagi di kehidupannya. Jadi lanjutan cerita tadi, Yoyi segera keluar dan melapor polisi.
Sewaktu mau ditangkap, Fai malah memilih untuk mengakhiri hidup. Kembali ke situasi sekarang, Yoyi tersenyum mendengar perkataan paman dan menjawab dia akan baik-baik saja sambil menatap ke belakang paman yang ternyata ada hantu Fai di sana. Jadi walaupun sudah meninggal, seorang fans berat akan terus mengikuti idolanya. Pria ini bernama Wilson yang adalah influencer dengan nama akun Gerbang Kekayaan. Ceritanya sekarang dia diundang ke sebuah mall untuk mempromosikan mall agar orang tertarik membuka usaha di sana. Situasi agak aneh saat dia berada di lift dan para penontonnya mengingatkan bahwa mall itu berhantu. Sesosok perempuan memakai masker berdiri tak jauh dari sana. Wilson tidak percaya dan terus ngevlog. Awalnya semua tampak normal di mana mall dibanjiri pengunjung dan cukup ramai, tapi sebenarnya itu semua hanyalah orang-orang bayaran yang berganti pakaian. Sesungguhnya mall itu sepi karena berbagai gosip hantu. Di tempat lain ada lagi gadis bernama Anna, influencer dari channel pencari keajaiban. Dia juga ngevlog di mall yang lebih menceritakan kejadian kebakaran 14 tahun yang lalu yang memakan korban lebih dari 100 orang di mall tersebut. Mall dibangun kembali, tapi perkataan paranormal membuat mall menjadi tersudut dan di depan eskalator lagi-lagi ada wanita yang memakai topeng. Sosok itu tersorot kamera dan lari setelah melihat Anna yang ingin menghampirinya. Gadis bertopeng itu malah muncul di depan Wilson lalu menghilang. Hari menjelang malam, Wilson bertemu dengan Anna yang menanyakan apakah dia melihat gadis bertopeng, tapi tidak ditanggapi. Anna terus melanjutkan merekam dan gadis bertopeng itu muncul lalu kabur lagi. Wilson sendiri banyak dikomplain pedagang karena dinilai sudah menipu, di mana kenyataannya mall itu sama sekali tidak ramai pengunjung. Siaran tiba-tiba membahas tentang kebakaran mall dulu, yang konon katanya karena sebatang rokok pengunjung. Wilson ditegur satpam saat ingin merokok yang menyuruhnya ke toilet lantai 2F jika ingin melakukannya. Satpam sendiri tergabung dalam grup yang bernama Aliansi Korban Gerbang Kekayaan. Di lantai lain, beberapa gadis berteriak histeris mengaku melihat hantu yang semakin membuat Anna bersemangat. Beberapa viewer memintanya untuk ke kamar kecil lantai 2F dan sesampainya di sana, Anna menemukan seorang gadis yang terkapar. Seseorang berlari lewat di belakangnya dan menghilang, begitu pula dengan para pengunjung bayaran. Satpam tadi pun sudah tidak berada di counter dan tiba-tiba dia datang dari belakang seperti zombie sambil mengutuk Wilson yang katanya sudah membuatnya kehilangan banyak uang. Dia kemudian berjalan naik ke atas sambil memegang parang dan Anna merekamnya dari belakang secara diam-diam. Di tengah-tengah Satpam membalikkan badan dan Anna berkata dia dari channel pencari keajaiban. Satpam terus mencari Wilson dan Anna mengatakan mereka mempunyai musuh yang sama. Dia mencari Pak Satpam untuk mencari keberadaan Wilson, tapi Satpam sudah ambruk duluan. Kita mundur ke cerita 8 menit sebelumnya saat Wilson naik ke atas dengan eskalator. Di toilet, wanita bertopeng itu sedang mencuci topengnya dan terngiang di kupingnya di mana orang-orang yang berteriak minta tolong karena kebakaran. Seorang wanita masuk ke toilet dalam keadaan yang super darurat yang udah gak bisa tahan lagi. Kebetulan toilet sedang dipakai semua dan dia memutuskan buang air kecil di wastafel. Gadis yang melepas topengnya tadi mojok di sudut ruangan dan diam saat diajak ngobrol. Setelah diintip, wajahnya terlihat menakutkan yang dipikir setan. Karena kaget, wanita yang melihatnya tadi jatuh tergelincir dan pingsan. Gadis bertopeng kemudian membereskan topengnya dan bersembunyi di toilet pria. Gadis-gadis yang sedang ngeden di toilet kaget dan heboh melihat gadis yang pingsan. Itulah kenapa mereka kabur sambil berteriak hantu. Wilson sempat melihat para gadis heboh ini, tapi dia tidak berpikir aneh. Kembali ke gadis bertopeng tadi, dia merasa terancam dan membekali diri dengan blowtorch, sedangkan Wilson sendiri sudah masuk ke toilet untuk sekedar ngerokok. Samar-samar terdengar suara yang berkata, lari, lebih cepat. Karena penasaran, dia pun menghidupkan kamera sambil live di sosmed. Ternyata di sana ada seorang pria yang terikat dan orang-orang memberitahukan bahwa orang itu adalah Satpam. Si perempuan bertopeng lalu bersembunyi setelah mendengar langkah kaki seseorang yang tak lain adalah Satpam tadi. Sewaktu Satpam menemukan wajah bertopeng itu, mereka sama-sama kaget dan karena wanita itu berteriak, Wilson kemudian keluar lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Jadi Satpam ini tepatnya adalah orang-orang yang berpura-pura menyamar dengan menyikap Satpam asli. Yang diincarnya adalah Wilson dan pada saat baku hantam itu, dia sedang live di grupnya. Teman senasibnya menyemangati untuk menghabisi Wilson segera. Si wanita bertopeng juga ternyata mempunyai dendam yang sama dan ingin menghabisinya. Mereka berebut mangsa dan wanita ini lalu memperlihatkan wajah banyaknya dari atas yang membuat semua orang berteriak hantu.
Di saat posisi terbalik, Wilson menggunakan parang itu untuk satpam, sedangkan si perempuan bertopeng itu langsung lari. Wilson termasuk orang tidak punya hati yang merasa tidak bersalah sambil berkata investasi juga ada resikonya. Di momen yang sama, Anna sudah sampai di toilet wanita dan menemukan gadis yang pingsan tadi. Orang yang berlari di belakangnya itu ternyata adalah Wilson yang akhirnya bersembunyi di sebuah ruangan. Setelah merokok sebatang dua batang, dia berencana kabur dan bertemu dengan gadis bertopeng ini di depan lift. Wilson menanyainya manusia atau hantu, yang dijawab bukan keduanya. Menyadari gadis itu adalah musuh, Wilson lanjut menjelaskan bahwa investasi itu ada resiko dan jangan menyalahkan orang jika kalah, sedangkan kalian menang saja hasilnya tidak dibagi. Tebakannya salah, gadis ini bukan korban bacot Wilson, tapi tepatnya 14 tahun yang lalu mall terbakar dan gadis ini menjadi korban saat menyelamatkan adiknya. Wajahnya rusak dan dia sendiri menyaksikan Wilson lah yang membuang putung rokok di lantai mall yang menyebabkan kebakaran. Wilson masih mengelak, tapi wanita ini tidak akan melupakan wajahnya yang telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Dia tetap tidak mau mengaku dan Anna pun datang yang langsung membenarkan kejadian itu. Anna ternyata adalah adik dari perempuan bertopeng ini dan sekarang mereka menuntut permintaan maaf dari Wilson di depan kamera. Wilson mulai mencoba membalikkan keadaan. Dia mengandaikan jika benar telah membuang putung rokok, maka hukumannya cuma denda berapa ribu dolar, sedangkan mereka berdua akan dihukum berat yang sudah merencanakan pembunuhan. Beberapa viewer bahkan kompor meleduk yang menyuruh Anna untuk menghabisi Wilson. Wilson berusaha kabur dan pengejaran pun dimulai. Dia berhasil masuk ke dalam mobil, tapi ternyata gadis bertopeng itu sudah berada di dalam. Gadis itu nekat menyiramkan bensin ke seluruh badan dan menyalakan api. Dia menyuruh Wilson untuk menjalankan mobilnya, sedangkan Anna berteriak memanggil kakaknya dari belakang. Di tengah jalan, gadis tersebut nekat membakar diri bersama Wilson dan peristiwa itu disaksikan oleh adik kandungnya sendiri. Cerita bermula dari seorang gadis yang diikat dan memohon maaf telah merebut kekasih dari seorang wanita lainnya. Dia menangis dan memohon agar tidak menyakiti bayi dalam perutnya, tapi sesungguhnya dia hanya sedang bermain drama. Kenyataan tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya sendiri, dan kelakuannya pun berubah lagi, yang bercermin sambil berkata bahwa dia tidak bersalah. Yang salah itu kalian berdua, ibu dan bayi. Dia lalu melayangkan pisau ke cermin dan sekarang dia berubah akting lagi seakan-akan sudah tertusuk. Setelah beradegan, dia akan mencatat di sebuah kertas tentang semuanya yang diberi judul di saat ketakutan. Jadi perempuan bernama Ginny ini adalah seorang penulis. Suatu saat dia menuruni tangga dan melihat bayangan sesosok bungkuk. Dia mengintip ke bawah dan sosok itu basah kuyup sambil melihat ke arahnya yang membuat dia langsung kembali ke rumahnya. Dompetnya terjatuh tapi tak dihiraukan lagi. Segera dia menelpon laki tetangganya yang tinggal di lantai 4 untuk memberitahukan keberadaan seseorang yang aneh di lantai 1. Laki kemudian berinisiatif mengambilkan dompetnya, padahal masih dalam keadaan ngantuk. Walaupun begitu, yang namanya ketemu gadis tetap harus rapi dan wangi. Ini dia, udah nggak bau iler lagi dong. Laki mengaku tidak melihat siapapun dan sudah memeriksa sampai ke lantai 5. Setelah itu, Laki mengajaknya jalan-jalan keluar karena bagaimanapun Ginny baru saja pindah sebulan lalu. Baru juga turun beberapa langkah, sosok aneh yang dimaksud Ginny itu nongol. Laki berpikir itu palingan Paman Lan yang tinggal di lantai 3 dan ponsel berbunyi dari paman yang langsung menanyakan apakah Laki melihat sesuatu di lantai 1 karena dia dan seorang dukun di lantai 2 melihatnya. Sosok itu memalingkan kepalanya yang tidak berwajah. Mereka pun segera naik ke atas dan membahas hal ini bersama. Kenyataannya gedung memang sepi penghuni dan mereka pun mencoba merundingkan ini dengan seorang bapak-bapak penghuni lainnya. Pria ini mengaku tidak melihat apa-apa dan membanting pintu. Menurut ibu dukun, aura pria ini sangat gelap dan menakutkan. Bu dukun menyerah dan pergi sambil berkata jangan bermain-main dengan hantu air. Kalau diingat-ingat, bapak-bapak tadi itu adalah anggota gangster yang tidak terkalahkan. Paman juga mengingat dulu kayaknya dia pernah terkena kasus yang telah menghabisi seseorang dengan cara ditenggelamkan, tapi karena kurangnya bukti maka dia dibebaskan. Berita itu bahkan ada di internet dan bapak itu bernama Frank Ho. Mereka pun mengkait-kaitkan sosok tadi mungkin ada hubungannya dengan Frank. Baru digosipin orangnya muncul. Sekarang Frank mengaku telah melihat sosok yang dimaksud. Di tempat lain, Bu Dukun berusaha keluar dari rumah sambil memakai salib sebagai perisai. Sosok itu sudah tidak ada di tempatnya tapi pindah ke atas.
Di rumah Ginny, mereka masih membahas sosok tersebut. Ginny melihat sosok itu di lantai 1 dan Frank melihatnya di lantai 2 yang artinya dia bisa bergerak. Jadi sekarang antara mereka kabur atau mereka menyingkirkannya. Baru saja Ginny ingin menelpon Bu Dukun, di luar terdengar suara klakson mobil dan Bu Dukun baru saja menjadi korban tabrakan. Ini juga berarti yang ingin minggat akan mati. Jika dipikir-pikir lagi, hantu itu meneteskan air dan laki langsung memperlihatkan artikel Frank yang dibebaskan setelah menenggelamkan orang. Frank dengan santai berkata, emang yang tenggelam cuma dia. Jadi kalau bukan elulah yang urus, dan suasana pun senyap. Laki berkata memang sulit mengatasi rasa takut dan Frank langsung menjawab, bukan takut tapi perlu adanya persiapan. Gangster juga ingat sembahyang loh sebelum perang, sedangkan ketiga orang ini hanya diam dan menunggu. Sudah 1 jam berlalu tidak terdengar apapun di luar dan paman mulai resah menanyakan apakah Frank benar-benar mengatasinya. Karena penasaran mereka pun mengetuk pintu rumah Frank dan ternyata dia masih selimutan di dalam. Benar-benar mengganggu ketiga blok kotor itu. Karena sudah terlanjur bermulut besar, Frank pun bersiap dan meminta mereka untuk berada di belakangnya. Mereka pun turun pelan-pelan dan sosok itu masih ada di pojokan. Frank meneriaki sosok itu untuk tidak main-main tapi tidak ada tanggapan dan karena itulah Frank meminta semua untuk kembali ke atas. Laki memberanikan diri untuk mendekati sosok itu. Dia bergerak dan duduk. Laki pun membuka hoodie-nya yang ternyata seorang wanita tapi tidak bernafas. Ginny ingin melaporkan kepada polisi tapi dicegah dengan alasan jika orang tahu maka harga rumah akan turun. Jadi bagaimana sekarang? Semua orang melihat ke Frank dengan penuh maksud. Frank menanyakan rencana busuk apa yang ada di otak licik mereka dan jawabannya adalah meminta Frank untuk memikirkan cara membuang mayat itu ke tempat lain. Jadilah mayat itu dibawa menggunakan lemari kayu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang pria yang adalah musuh Frank dulu. Frank mencoba menahan emosinya walaupun diejek tapi si PA ini masih menggila dan menendang kotak itu sampai terbuka. Dia mengoceh panjang lebar karena pengaruh alkohol dan tidak menyadari adanya mayat di sana. Laki dengan sigap menutup kembali pintu lemari dengan kakinya. Mereka mencoba tidak memperdulikan dan lanjut mendorong mayat tapi preman itu malah menghajar Frank dengan botol. Kali ini yang naik darah bukan Frank tapi Ginny. Dia sengaja membuka pintu lemari dan berkata Frank sedang bekerja. Jadi kalau tidak ingin berakhir seperti wanita dalam lemari, maka menyingkirlah. Kalimat itu langsung membuatnya kabur dan mereka pun melanjutkan misi. Mayat dibuang di gang sempit. Sesampainya di rumah, Ginny membantu mengobati tangan Frank yang terluka sambil bertanya apakah benar gosip tentangnya yang suka menghabisi orang. Frank menyerahkan pertanyaan itu untuk dijawab sesuai dengan apa yang terlihat dan Ginny berkata dia merasakan Frank itu orang yang baik. Frank berkata yang terjadi akan terjadi dan beberapa hal terus mengikuti seumur hidup. Saat terdesak, orang gampang kehilangan ketenangan dan kalimat itu membuat Ginny teringat akan tulisannya. Dia pernah menulis, di saat ketakutan, kau bisa melihat semua orang lebih jelas. Setelah selesai, Frank pamit dan di lantai 4, dia merasa mendengar tetesan air. Mayat itu ada lagi sambil menatap ke arahnya. Frank mengetuk pintu rumah laki dan memberitahukan dia kembali, tapi setelah dilihat sosok itu sudah tidak ada. Laki mengajak Frank untuk masuk dan mengira-ngira apa yang sudah terjadi. Menurut Laki, jika hantu merasuki mayat, maka tidak ada gunanya memindahkan mayat dan Frank terlihat lebih panik dibandingkan yang lainnya. Laki mulai mencurigainya. Bagaimanapun statusnya sebagai gangster banyak menyebabkan orang meninggal dan di sini Frank bilang tidak pernah menghabisi siapapun. Itu hanyalah rumor. Dia memaksa pulang tapi dicegah oleh Laki dan akhirnya ketahuan dia yang paling penakut dilihat dari jimat yang tertempel di dalam jasnya. Jadi benarnya adalah walaupun dia seorang anggota gangster, dia jugalah yang paling penakut yang bersembunyi di saat teman-temannya saling. Ketika sudah selesai, dia baru keluar dan detik-detik itu difoto oleh seseorang yang akhirnya jadilah rumor ganas tentangnya. Sekarang Frank berniat untuk memberitahu Ginny tapi Laki melarang. Laki jelas menyembunyikan sesuatu dan ternyata inilah alasannya. Dia menemukan artikel tentang wanita hamil yang ditemukan mati di pantai yang tak lain adalah mayat yang mereka buang tersebut. Perempuan itu adalah korban cemburu tahun lalu yang katanya dihabisi karena telah berselingkuh dengan pacar gadis lain. Pelakunya sendiri adalah pacar dari si laki-laki PK. Gadis itu dikabarkan telah menghabisi pacarnya sendiri, gadis selingkuhan maupun calon bayi yang ada di perutnya lalu mayatnya dibuang ke laut. Karena kurangnya bukti, gadis itu dibebaskan yang ternyata adalah Ginny. Jadi kesimpulannya hantu itu datang untuk Ginny.
Telepon berdering dari Paman Lan yang mengaku mendengar suara tetesan air di luar. Dia memeriksa dan hantu itu sudah berdiri di tangga. Paman lalu terpeleset jatuh tak sadarkan diri saat ingin pergi. Frank mengajak Lucky untuk memeriksa keluar, tapi Lucky memilih untuk tidak ikut campur urusan para wanita. Hantu itu menaiki tangga dan air sudah membasahi lantai rumah Ginny. Di kamar Lucky, dia terus meyakinkan Frank untuk berpura-pura tidak mengetahui kejadian ini dan melupakan segalanya. Ada seseorang yang mengetuk pintu, tapi Lucky berpura-pura tidak mendengar. Karena wanita itu memanggil namanya, Lucky tidak bisa mengelak lagi dan membukakan pintu. Gadis itu bernama Flora, seorang jurnalis yang meliput tentang pembunuhan cemburu. Si mulut ember Lucky lah yang sudah mengabarkan bahwa Ginny bersembunyi di sana. Flora juga yang menyewa seseorang untuk berpura-pura berperan sebagai hantu selingkuhan pacarnya agar Ginny mengaku. Bu Dukun juga terlibat dalam hal ini dan wanita itu berpura-pura memakai topeng tidak berwajah. Paman Lan sendiri jatuh karena lantai licin tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka juga sudah memasang CCTV di setiap lantai untuk melihat akting sang aktor. Apa yang terjadi sungguh tidak terduga. Awalnya Ginny terlihat takut, tapi setelah itu dia menghabisi sang aktor. Ginny kemudian mengambil kamera dan menuju ke rumah Lucky. Dia mengarahkan kamera ke wajahnya dan tertawa. Sesuai dengan tulisan Ginny, di saat ketakutan, kau bisa melihat semua orang dengan lebih jelas. Gadis pemeran itu kini beneran menjadi mayat yang ditaruh di dalam lemari. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Secret Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.